Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Ramadan. Saya dari Secitra Tour and Travel. Saya akan memberitahu Museum Fathahillah. Museum Fathahillah memiliki nama resmi Museum Sejarah Jakarta. Adalah sebuah museum yang terletak di Jalan Taman Fathahillah nomor 1, Jakarta Barat, dengan luas lebih dari 1.300 meter persegi. Bangunan ini dahulu merupakan balai kota Batavia. Bahasa Belandanya Stadhuis van Batavia, yang dibangun pada tahun 1707 sampai 1710 atas perintah Gubernur Jenderal Johan van Horn. Bangunan ini menyerupai Istana Dam di Amsterdam, terdiri atas bangunan utama dengan dua sayap di bagian timur dan barat, serta bangunan sanding yang digunakan sebagai kantor ruang pengadilan dan ruang-ruang bawah tanah yang dipakai sebagai penjara. Pada tanggal 30 Maret 1974, bangunan ini kemudian diresmikan oleh Bapak Ali Sadikin sebagai Museum Sejarah Jakarta. Pada tahun 1937, Yayasan Ot Batavia mengajukan rencana untuk mendirikan sebuah museum mengenai sejarah Batavia. Yayasan tersebut kemudian membeli gudang perusahaan Geoffenry & Co. yang terletak di sebelah timur Kali Besar, tepatnya di Jalan Pintu Besar Utara nomor 27, kini sebagai Museum Wayang, dan membangunnya kembali sebagai Museum Oud Batavia. Museum Batavia lama ini dibuka untuk umum pada tahun 1939. Pada masa kemerdekaan, museum ini berubah menjadi Museum Jakarta Lama di bawah naungan LKI, Lembaga Kebudayaan Indonesia. Dan selanjutnya pada tahun 1968, Museum Jakarta Lama diserahkan kepada Pemda DKI Jakarta. Gubernur DKI Jakarta pada saat itu, Ali Sadikin, kemudian meresmikan gedung ini menjadi Museum Sejarah Jakarta pada tanggal 30 Maret 1974. Untuk meningkatkan kinerja dan penampilannya, Museum Sejarah Jakarta sejak tahun 1999 bertekad menjadi museum ini bukan sekedar tempat untuk merawat, memamerkan benda yang berasal dari periode Batavia, tetapi juga harus bisa menjadi tempat bagi semua orang baik bangsa Indonesia maupun asing, anak-anak, orang dewasa, bahkan bagi penyandang cacat untuk menambah pengetahuan dan pengalaman serta dapat dinikmati sebagai tempat rekreasi. Untuk itu, Museum Sejarah Jakarta berusaha menyediakan informasi mengenai perjalanan panjang sejarah Jakarta sejak masa prasejarah hingga masa kini dalam bentuk yang lebih rekreatif. Selain itu, melalui tata pamernya, Museum Jakarta berusaha menggambarkan Jakarta sebagai pusat pertemuan budaya dari berbagai kelompok suku baik dari dalam maupun dari luar Indonesia, dan sejarah kota Jakarta seutuhnya. Museum Sejarah Jakarta juga selalu berusaha menyelenggarakan kegiatan yang reaktif sehingga dapat merangsang pengunjung untuk tertarik kepada Jakarta dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya warisan budaya. Dan sekarang kita memasuki ruangan Tarumanegara. Di ruang Tarumanegara terdapat Ganesha dari Warung Buncit Pasar dan Durga Kali dari Tanjung Priuk, pesisir utara Jakarta. Durga Kali dari Tanjung Priuk, pesisir utara Jakarta. Arga batu granit ini ditemukan di sebelah timur Pelabuhan Tanjung Priuk pada tahun 1883 berukuran tinggi 65 cm. Sosok Durga Kali ini digambarkan dalam posisi duduk bersila dan memiliki 4 lengan kedua paha. Sang lengan bagian bawahnya sudah patah sehingga tidak dapat mengetahui atribut laksana apa saja yang dipegang oleh sebagaimana penggambaran Durga Kali pada umumnya. Arka ini memiliki wajah yang menakutkan dengan mata membelalak dan rambut berantakan terurai di bahu hingga punggungnya. Sistem kepercayaan Tarumanegara. Tinggalan dari masa Tarumanegara memperlihatkan masa-masa awal masuknya pengaruh agama Hindu dan Buddha dari India. Tinggalan bercorak Hindu ditemukan di Jakarta berupa arka-arka Hindu dan juga ditemukan 2 sisa candi Hindu di Cibuaya, Karawang yang memperlihatkan kepercayaan pada Dewa Wisnu. Kemudian di Jakarta ditemukan arka Siwa Ganesha dan Uma, bentuk lain dari Dewi Parwati. Selain 2 candi Hindu di Cibuaya, juga terdapat satu komplek besar di Batu Jayat di tepi Sungai Ciliwung yang memperlihatkan corak Buddhisme yang terwujud dalam bentuk stupa dan berbentuk arsitektur tempat penjualan yang terbuat dari bata tanah liat. Dan di sini terdapat batu Wisnu Cibuaya 1,
Arka Wisnu Cibuaya I berasal dari abad ke-8 Masehi. Dianggap dapat melengkapi prasasti-prasasti Purnawarna. Dan di sebelahnya terdapat batu Wisnu Cibuaya II. Arka Wisnu Cibuaya II ditemukan di desa Cibuaya, tetapi tempat aslinya tidak dapat dipastikan. Berdasarkan persamaan yang ada, arka ini memiliki kemiripan dengan arka-arka dari seni Pala abad ke-6 sampai 8 Masehi. Pala adalah nama salah satu dinasti yang berkuasa di Benua pada abad ke-8 sampai 12 Masehi. Wilayah Kerajaan Tarumanagara. Tarumanagara adalah salah satu kerajaan tertua di Nusantara abad ke-5 Masehi. Selain Kutai abad ke-4 Masehi yang meninggalkan prasasti-prasasti Yupa di Kalimantan Timur, nama Taruma berarti warna biru indigo yang di dalam bahasa Sunda berarti memiliki arti yang sama. Tradisi Sunda mengenal nama ini sebagai warna alami yang berasal dari daun tarung yang dipakai sejak dahulu untuk mewarnai pakaian. Dan ini adalah prasasti Ciaruten. Lokasi prasasti Ciaruten di desa Ciaruten, kecamatan Cibubulang, Kabupaten Bogor, ditemukan di aliran sungai Ciaruten, Bogor pada tahun 1863. Prasasti ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu prasasti Ciaruten A yang tertulis dengan bahasa Sanskerta dan aksara Pallawa, terdiri atas 4 baris besi India, irama Anustub, dan prasasti Ciaruten B berisikan gorisan telapak kaki dan motif laba-laba yang belum diketahui maknanya. Dan ini adalah peta lokasi wilayah Tarumanagara yang terletak di wilayah barat Pulau Jawa. Ibu kotanya adalah Sundapura. Dan di sini terdapat rangka manusia dari situs Batujaya, Karawang, Jawa Barat. Situs Batujaya, Karawang, Jawa Barat merupakan salah satu situs penting dalam sejarah bangsa Indonesia. Terlebih dari sejarah Jakarta, situs yang terletak tidak jauh dari garis pantai utara Laut Jawa ini merupakan perjanjian masa Hindu-Buddha yang diperkirakan berasal dari abad ke-5 Masehi. Artinya situs Batujaya merupakan situs masa klasik yang tertua di Jawa. Dibangun pada masa kerajaan Tarumanagara, situs ini selain struktur bangunan candi dari bata yang ditemukan berbagai temuan arkeologis lain seperti amulet, jimat, fragmen prasasti, manik-manik bangunan. Batujaya diketahui berjenis kelamin laki-laki dan perempuan diketemukan beserta bekal kuburnya, dan berdasarkan bekal kubur tersebut temuan manusia dari situs Batujaya ini menjadi penting dalam sejarah penguburan prasejarah. Dalam konteks budaya Buni, sebaran temuan arkeologis dari situs Buni yang ditemukan tidak jauh dari situs Batujaya sendiri semakin memperkuat dengan bahwa manusia-manusia yang ditemukan itu adalah pendukung budaya Buni. Di masa kemudian daerah Batujaya dikenal situs yang memiliki karakteristik penemuan arkeologis dari masa Hindu-Buddha yang kental. Dan kita menaiki di area lantai 2, para wisatawan bisa melihat beberapa perabotan dan juga benda peninggalan Belanda yang ada di sekitar museum. Untuk benda peninggalan pertama adalah alat gukur genteng. Sebelum abad ke-18, bentuk dan ukuran genteng di Batavia sangatlah beragam untuk membuat suatu bentuk baku pemerintah, dan alat ukur genteng ini dikenal dengan istilah slipper. Slipper sendiri berbentuk bidang kayu dengan rongga di permukaannya. Dan alat selanjutnya adalah alat ukur bata. Tidak hanya bertugas untuk membuat standar bentuk genteng, seorang jurutera juga bertugas untuk membuat standar ukuran bentuk bata yang digunakan untuk mendirikan bangunan jurutera. Yang bertugas untuk membuat bentuk genteng ini bernama Abraham Krena pada tahun 1709. Bentuk alat ukurannya berupa bingkai persegi panjang dengan hiasan cantik berupa kepala naga. Bagian dalam bingkai itulah yang dijadikan sebagai standar bentuk bata. Untuk alat selanjutnya adalah batu timbangan. Batavia di abad ke-18 ternyata telah mengenal sistem timbangan dengan menggunakan pemberat. Pemberat ini sendiri dibuat oleh pemerintah Batavia dalam satu set. Pada masing-masing permukaannya terdapat tanda 5, 10, 4, 3, 2 yang sama dengan ukuran berat sebesar 5 kilo, 2,5 kilo, 2 kilo, 1,5 kilo, dan 1 kilo. Untuk alat selanjutnya adalah alat ukur bahan bangunan. Pada abad 18 ditemukan sebuah cara mengukur berat bahan-bahan bangunan seperti semen, batu kerikil, dan lain sebagainya. Pengukurannya dilakukan dengan menggunakan wadah kayu yang berbentuk menyerupai ember dan diisi cincin kuningan. Wadah ini terdiri dari berbagai macam ukuran mulai dari 3 gantang hingga 5 gantang. Satu gantang setara dengan 8 kilo. Ukuran wadah ini dibuat berdasarkan kepala pemerintahan pada masa itu yang dikerjakan oleh seorang jurutera, Hendrik van der Krebs. Untuk alat berikutnya adalah wadah timbangan beras. Wadah untuk menimbang beras dan jenis kacang-kacangan.
Pada alat timbangan tradisional, bahan pembuatannya berasal dari kuningan, dan pada bibirnya terdapat sebuah corong. Masyarakat pada umumnya mengenal timbangan jenis ini dengan nama timbangan bebek karena bentuk corongnya merupai paruh bebek. Dan untuk alat selanjutnya adalah kotak penyimpanan. Kotak penyimpanan kayu yang dihiasi dengan kuningan. Jenis kotak ini biasanya ada di rumah bangsawan. Biasanya digunakan sebagai tempat penyimpanan perhiasan. Kotak ini dilengkapi dengan 6 laci kecil. Dan untuk selanjutnya adalah miniatur kursi. Rumah-rumah bangsawan di Batavia abad 19 sering menggunakan ornamen kayu. Contohnya ini, hiasan kursi ini sendiri merupakan tren baru pada masa itu. Gayanya dikenal dengan istilah gaya ref yang mengacu pada Thomas Stanford Raffles. Sekian dari video saya, selebihnya mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.